Halo Hasan, selamat siang ya. Mbak, Assalamualaikum. sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sore Sore, di sini. oke. Sana udah jam Oke. jam tidur ya. Hmm, tadi udah tidur atau masih kurang tidur? Tadi udah tidur sih, udah siang sih. Hmm. San, gimana kabarnya? Terus sama teman-teman di sana masih shock atau sudah mulai dapat info-info gitu dari dubes atau dari mana? Kabar semua alhamdulillah baik semua ya. Jadi buat info-info Hmm, masih di follow up, masih berkoordinasi dan mungkin juga kan hmm, itu dari pihak manajer lah, dari pengurus yang terus berkoordinasi sama kedubes sama mungkin sama apa yang mau disampaikan ke BWF-nya itu. hmm. Sebenarnya kan sekarang udah BWF udah keluarin statement ya San ya, Hmm, bahwa mereka intinya menyayangkan kejadian ini, hmm, tapi mereka nggak bisa juga mengganggu-gugat keputusan hmm, pemerintah Inggris. Nah, sebenarnya yang disayangkan dari tim Indonesia itu adalah merasa ada perlakuan yang tidak adil gitu ya San ya, bahwa hmm, ada 7 orang yang positif, dia tetap bisa main setelah dites ulang. Terus hmm, kemudian ada tadinya Neslihan Yigit kan dia belum mundur ya, dia hmm. tetap boleh main. Jadi yang dirasakan sebenarnya itu ya San ya, merasa perlakuan tidak adilnya ya. Ya, itu juga mungkin salah satunya lagi yang seperti nggak ada antisipasi dari BWF ya. Mungkin kan untuk tertular atau kan mungkin sudah ada apa? Sudah ada peraturan mungkin kalau ada tracing tuh kita mungkin 10 hari harus dikarantina. Dan mestinya BWF kan kasih info dia kita mestinya suruh datang duluan untuk mengantisipasi. Mungkin seperti di Thailand itu kita nggak ada info seperti itu. Dan mungkin juga yang untuk Hmm. yang cukup aneh juga dari 7 yang positif dalam sehari bisa negatif dan infonya juga mereka ya dikasih alat sendiri untuk melakukan swab sendiri. Nah itu juga ya cukup aneh gitu kan. Dan mestinya juga kan kita udah main ya udah di lapangan ya. Harusnya kan semua yang di lapangan itu kan udah terkontaminasi kalau mereka menyatakan kita ada virusnya apa segala macam sih. Dan ya sekarang Hmm. masih fine-fine aja masih jalan pertandingannya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya tim Indonesia itu sudah mengerti dan paham ya bahwa sebenarnya memang peraturan dari keputusan dari pemerintah Inggris itu memang nggak bisa diganggu gugat. Cuma Benar, yang benar. dipermasalahkan adalah next time-nya SOP dari BWF nih Hmm, bagaimana. Kalau misalnya iya. kayak gini harusnya bagaimana dicari solusi yang paling fair gitu ya untuk Mm-mm. semua. Itu kan sebenarnya ya San ya, concern-nya ya San ya. Mungkin kalau kita tahu dari Kalau awal front seperti hmm, ini, mungkin banyak atlet nggak mau berangkat. Ngapain kita ambil resiko? Sedangkan virus yang baru tuh berada di Inggris, yang paling iya, berbahaya. Kita di sini sudah iya, ambil iya, iya. resiko, kita udah persiapan segala macam, dan di sini misalkan ada aturan seperti itu pun kita pasti nggak mau datang ya. Ngapain kita jauh-jauh Mm, mm, ke mm. Inggris buat mengantarkan isolasi, karantina, dan itu mungkin yang nggak ada dalam pikirannya penyelenggara ya harusnya kan karena kita di pesawat kan bisa sampai ratusan bisa sampai ini dan padahal kita Mm, mm. semuanya di apa tim Indonesia sehat semua tapi ya ya mungkin dari aturan segala macam ya, ya kita harus dipaksa apa di apa dimundurkan apa di WO kan itu juga saya cukup kaget karena pas selesai benar-benar selesai baru main ketemu pelatih mukanya kok nggak enak perasaan kita menang gitu. Taunya ada berita seperti itu. Dan anak-anak yang ada di bawah pun disuruh pulang. Dan itu mungkin anak-anak cerita mungkin rasanya mereka seperti mereka kayak ada virus dalam tubuh mereka. Diperlakukan seperti itu. Jadi suruh pulang segala macam. Nggak boleh naik bus, jadi suruh jalan kaki. Di hotel pun nggak boleh naik lift, suruh naik tangga. Ya seperti itu. Jadi diperlakukan seperti orang sakit gitu ya, padahal Bener. sudah ada tes PCR. Kopi dulu. Kapten, ayo ikutan. Iya mah curang. Tadi udah janji katanya mau nebeng sama Asan. Iya. Makanya di Cap, ntar invite. ikutan ya Cap. Iya.
Halo, sinyal gue nih kayaknya. Ya, Oke, udah kedengeran ya San ya? udah. Kedengeran ya? Lanjut, Oke. lanjut. Nah, terus tadi balik lagi ke yang kayaknya tatapan Eko Heri sama Kak On kayak kurang enak nih gitu ya, dapat kabar buruk. Terus Asan juga sempat bilang tadi pas kita wawancara pagi-pagi, katanya biasanya kan abis turnamen, abis tanding diskusi dulu. Ini nggak boleh ya, bener-bener langsung out gitu, cabut dari stadion. Iya, pas turun ke bawah kan mau diskusi, tapi langsung dikabarkan ya kita harus pulang. Jadi emang nggak sempet stressing apa segala macam, ambil baju udah langsung harus pulang gitu, harus keluar dari arena seperti itu. Jadi emang habis selesai main udah dapat info gitu, udah pakai jaket, mungkin kita langsung pulang jalan kaki dan nggak boleh di situ lagi lah intinya. Kalau saya sih katanya Bahkan boleh, stretching pun tapi nggak boleh ya? nggak boleh, harus keluar. Oke. Wah, luar biasa juga ya. Peraturannya bener-bener perlakuannya kayak orang yang positif COVID gitu ya. Ya, Sama harusnya kayak kan orang satu positif gedung COVID dikeluarin gitu. semua kan. Harusnya dari yang pertama kan kita udah latihan, udah berapa hari, udah pasti kan kita udah di sana udah berapa hari, udah ketemu sama pemain-pemain yang lain, udah ketemu pas-pasan, ada yang malah ya sedikit tos-tosan seperti itu gitu, udah ini kan. Nah, karena merasa kita semua sehat gitu. Iya. Terus waktu Asan pertama kali dikasih tahu, apa tuh yang ada di pikiran San saat itu? Ya mundur, besok nggak boleh main lagi, out dari stadion ini. Ya pastinya kaget aja sih, kaget. Ya saya cuma berpikir positif aja gitu ya. Mungkin ya pasti kan ya kita sudah capek-capek, udah main 3 game misalnya capek-capek, tiba-tiba dapat berita gitu pastinya kaget ya. Tapi berusaha untuk berpikiran positif. Pastinya kan semua nggak akan tinggal diam kan. Jadi kita cukup yang seperti kayak manajer pelatih yang akan bersuara. Jadi kan kita juga ya tinggal tunggu instruksi aja mungkin dari pelatih, dari manajer, dari Pak Binpres gitu. Sempat ngobrol apa aja sama Ko Hendra pas sepulangnya disuruh pulang itu di kamar, sempat ngobrol apa aja, apa yang kalian bahas? Ya mungkin kan BWF juga harus antisipasi seperti ini karena kemungkinan terjadi sangat besar kan seperti ini, dan mungkin kan harus dia info harus datang duluan atau segala macam lah seperti apa gitu. Dan itu pun enggak, ya saya dengar juga ya datang sehari sebelumnya juga berapa hari sebelumnya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau ada kejadian gini kan ya mustahil lah kayak gitu, karena kans untuk kena tracing itu sangat besar, apalagi kan banyak penumpang dari luar, kecuali kita ya charter pesawat sendiri gitu. Berarti kalau misalnya mau di-compare yang di Thailand itu lebih ini ya San ya, lebih komprehensif lah istilahnya. SOP-nya semua ya. Iya. Dia menurut saya sih lebih antisipasi ya, mungkin kita suruh datang duluan, mungkin kan ada yang terjadi, mungkin, dan juga kan mungkin ya kalau satu kena ya satunya enggak, kecuali teman sekamar ya apa segala macam ya masih tetap bisa lanjut. Ini itu kan peraturannya setiap negara kan mungkin juga berbeda ya. Dan juga kan ini juga cukup sedikit aneh juga karena ya dari positif dalam sehari bisa negatif kayak gitu. Itu kan harus dipertanyakan juga gitu. Ngomong-ngomong soal aneh, yang soal email itu juga aneh ya San ya. Dimana Nah, Asan di pesawat duduknya sebelahan sama Ko Hendra, tapi nggak dapet email gitu. Padahal kan istilahnya benar. kalau mau dihitung kontak erat ya sama aja, kontak erat juga gitu kan. Iya. Ya kita dari 24 orang, 4 yang nggak dapat email ya. Saya pikir juga kan, saya cari-cari mungkin nggak ada email, ada SMS pun nggak ada. Terakhir saya juga masih ragu, nanti takutnya saya ada email tapi saya nggak terima. Takutnya kan malah jadi masalah gitu kan jadinya. Dan ini terakhir sih Ko Hendra dapat surat dari hotel. Tapi cuma Ko Hendra doang, berarti ya kemungkinan benar-benar saya nggak dapat email itu. Oke. Nah, ini kan pemain kan dirugikan ya atas kejadian ini ya San ya. Nah, Ahsan sama Hendra sebagai pemain profesional tentunya ada beban yang lebih karena berangkat dengan biaya sendiri gitu kan. Udah gitu nggak bisa tanding tapi harus
ada kemungkinan harus stay di sana lebih lama kalau misalnya isolasinya harus 10 hari. Ditambah pas balik ke Jakarta harus ada isolasi lagi kan. Nah, itu komentarnya gimana, San? Ya, satu itu mungkin salah satu resiko ya, mungkin cukup merugikan apalagi kita pemain profesional yang biaya sendiri ya. Jadi ya siap-siap kena tagihan. Tagihan dari tiket, mungkin dari hotel lagi. Pulang karantina ya kita bayar hotel lagi ya, mungkin itu salah satu dari resiko ya, tapi ya seharusnya mungkin ya kejadian ini bisa diantisipasi mungkin dari pihak penyelenggara agar tidak merugikan lah buat kita juga, buat yang lain juga seperti itu. Dan kan pasti nambah lagi kan ada biaya lagi untuk seperti itu. Kalau boleh tahu kisarannya tuh kerugian kalau dari materi itu berapa sih, San? Berangkat ke Eropa tuh berapa gitu? Nggak usah detailnya, misalnya. Oh, ini manajernya ini. 50. Ini manajernya. Berapa kok? Manajer keuangan. 50 juta ada kok kerugiannya kok. Nggak dengar. Karena gue cuma inget tiket pesawat, hotel, itu sekitar 30-an lah kalau di total. Belum visa, belum biaya makan dan lain-lain. Sampai nggak 50 juta kerugiannya, Cap? Kurang lebih segitu lah, Mbak. Karena kita kan kemarin pakai visanya juga yang kilat ya. Jadi itu berapa ya? 5 jutaan kali ya. Ya. Visa aja udah 5 juta. Lumayan, tapi sabar ya. Ya, salah satu resiko lah, tapi emang cuma ya harusnya kan bisa ini dari awal ya. Mungkin kalau ada peraturan gini ya banyak pemain yang nggak mau datang juga pasti. Kalau isolasi yang di Jakarta itu ditanggung sendiri atau ditanggung PBSI atau pemerintah atau apa? Kalau kita sih kemarin terakhir sendiri ya. Bayar sendiri terakhir. Oh, yang dari Thailand itu ya? Dari Thailand ya. Dapat tagihan aja pokoknya. Oh. Kalau isolasi mandiri gitu pulang dari Thailand kemarin berapa untuk total 5 hari ya kalau nggak salah? Kita ada berapa hari? 9-an ya? 9-an. Oh, oke. Itu per kamar sendiri ya? Ya. Sendiri ya mahal lagi, Mbak. Ya harusnya isolasi itu kan totalnya jadi segitu. Inilah. Ya ini berdua. Tapi selama isolasi ini nih di Birmingham kan isolasi hari pertama hitungannya. Itu gimana treatment dari panitia gitu? Apakah mereka benar-benar menjamin kayak makanannya atau disuruh tes PCR lagi atau gimana? Udah ada belum? Kalau tes kan kita justru nggak boleh. Yang kedua, yang pertama. Cuma mereka bilang nggak usah karena kita close contact, pokoknya nggak boleh keluar kamar aja. Kalau makan ya breakfast masih dikasih, tapi kalau siang malam harus beli, maksudnya bayar sendiri. Tapi kebetulan hari ini kedutaan bantu makan. Iya, dari kemarin udah 2 hari kita dibantu sama kedutaan. Ya semoga besok waduh, lagi ini kedutaan. Banget ya. Oke, jadi berarti kalau nggak ada bantuan dari kedutaan harus beli makanan ya? Beli pesan hotel. Sekarang harus pesan hotel kemungkinan. Waduh, padahal ini ya arahannya dari mereka nyuruh isolasi sendiri ya. Iya, harusnya kan mereka juga tahu lah. Dan kita seandainya stay sampai 2-3 gitu kan pasti harus nambah lagi biaya kamar. Gitu kan? Betul. Jadi gimana, Cap? Dan kita negatif. Bagaimana gitu caranya menenang? Betul. Bahkan di tes PCR aja pun nggak dikasih gitu ya? Ya. Ini kan udah positif berarti udah nggak. Oke. Udah positif kan nggak akan main ya di All England gitu ya? Ya. Nah, udah nggak berminat main lagi, Mbak. Tanggapannya? Udah nggak ada semangat ya? Nggak apa-apa ya mungkin ya kayak Aksan bilang tadi, maksudnya feel-nya juga udah hilang lah pasti. Cuma sekarang harapannya ya bisa dipulangkan secepatnya. Itu bakal lebih baik. San?
Sheila. Nah, kalau apa? Jadi harapannya pokoknya udah nggak bisa main ya, udah pulang aja gitu ya pengennya ya. Ya mungkin kan udah apa ya, udah nggak mikir mau main lagi, kan udah kondisinya udah seperti ini. Kan mungkin juga kan dipaksain main juga kan pasti. Beda lah semangatnya dari awal kayak gitu kan. Terus Betul. ya kita berharap juga pemerintah, apa mungkin kan tadi juga udah bilang lagi diusahakan ya, kalau kita kalau bisa sih bisa dipulangkan lebih cepat dari tanggal yang harus kita lalui di sini. Oke, tadi kan kita udah bicara kerugian materi ya, San ya. Kalau yang kerugian non materi itu pasti udah jelas gitu. Kayak tim Indonesia tiba-tiba langsung disuruh pulang, diperlakukan sebagai orang sakit gitu. Terus mungkin ada rasa kecewa juga. Ini berpengaruh nggak sih buat mental atlet? Atau ada rasa trauma gitu nggak? Ya saya rasa sih mental atlet cukup kuat ya. Tapi kan mungkin kesel pasti ada gitu kan dari mereka kan, mungkin udah jauh-jauh perjalanan kan nggak deket. Yang saya bilang kita datang ke sini mungkin dengan segala resiko untuk bisa bertanding, ini ya kejadiannya seperti itu. Pastinya mereka pasti semua marah lah seperti itu, tapi ya tapi saya juga masih mental masih bagus sih, walaupun pasti ada rasa keselnya seperti itu. Ya, mungkin ini ngomong-ngomong banyak yang gimana? San, ngomong-ngomong banyak yang tanya nih tentang service judge waktu ngelawan pemain Inggris. Ini sebenarnya agak ngeloncat dari tema kita, dari pembahasan kita yang sebelumnya ya. Cuma karena banyak banget yang nanya, sebenarnya kalau menurut Ahsan gimana? Karena tadi tuh ada tayangan ya Pak Anton Subowo menanggapi hal ini juga waktu sama Mbak Rosi di Kompas TV. Katanya memang ada kemungkinan kalau memang kurang gitu ya orangnya, ya dari negaranya sendiri yang sama itu boleh gitu loh. Misalnya kayak Indonesia mimpin pemain Indonesia juga untuk hakim servis, tapi nggak tahu kalau Ahsan sebagai pemain pengalamannya seperti apa? Ya harusnya nggak boleh ya, tapi kan kita nggak tahu keadaan seperti apa. Dan menurut saya sih service judge sangat vital ya buat di ganda. Dia bisa apa? Membalikan keadaan lah. Misalnya bisa menentukan keadaan juga bisa. Soalnya orang lagi misalkan lagi enak apa bisa jadi down, bisa jadi apa seperti itu kan. Dan kemarin juga saya perhatiin, saya mungkin sudah berapa kali gitu ada sedikit dari pemain Inggris tuh seperti mau memprovokasi lah gitu. Ini sepertinya agak tinggi ke service judge-nya gitu. Gak lama dari situ default, beneran default gitu. Kemarin sempat saya dan tadinya juga mungkin kan nggak terlalu fokus ya, nggak terlalu fokusin dari service judge dari mana, tapi ya mungkin kesini kok banyak defaultnya seperti itu. Dan yang paling saya ingat ya seperti itu, berapa itu saya lihat ada gestur tubuh dari pemain Inggris ngasih kayak ini ke service judge-nya gitu. Mungkin nggak lama dari situ saya default gitu, walaupun kebetulan apa enggak saya nggak tahu, tapi ya itu mungkin bisa nyambung karena di satu negara. Mungkin kalau nggak satu negara kita nggak akan berpikir seperti itu gitu. Ya harusnya sih ya nggak ya susah sih kalau dibilangin sih, tapi ya mungkin ketutup jadi gitu kan. Jadi perasaannya benar-benar ini banget ya buat Ahsan sama Hendra ya, karena benar-benar abis ngelewatin pertandingan 3 game yang sangat rame lah ya, ada isu segala macam servis dan lain-lain, terus balik ke backstage tiba-tiba dapat kabar buruk, terus langsung disuruh pulang, nggak boleh stretching dan nggak boleh naik bis. Itu kesel banget apa gimana sih? Maksudnya kita nggak bayangin ya di sini ya. Iya pasti kesel, tapi ya kadang-kadang ketawa juga kok begini ya gitu kan, kadang-kadang apalagi lihat muka pelatih ya gitu. lucu. Coba contohin dong kayak gimana San, contohin kok Heri gimana? Itu ya kurut aja diem selama perjalanan tuh nggak ada ngomongnya. Jadi
akhirnya ketawa aja gitu. Saya tenang gitu, tenang gitu. Iya katanya gitu. Mungkin kan ya lebih shock mungkin kan abis ini apa tiba-tiba disuruh pulang begitu aja kan masih kan semua orang shock lah kayak gitu. Oh, jadi malah lebih nenangin Koheri ya kemarin ya. Ya pas jam pulang tuh ya kemarin diam aja gitu. Mungkin kan marah juga apa gitu ya. Mungkin kita lebih tenangin gitu. Iyalah, karena mungkin Koheri kan merasa tahun ini ada peluang dong harusnya gitu kan. Karena tahun lalu kan lepas tuh di final. Dan kayaknya udah prepare banget ya, ganda putra kan prepare nih tiga wakil gitu. Tapi harus begini endingnya gitu. Nah, kalau Asang sendiri gimana? Awalnya berangkat ke All England tahun ini gimana perasaannya sebenarnya? Ya perasaannya kita juga mau ngeluarin kemampuan terbaik juga ya. Tapi kan nggak terlalu jauh mikirnya sampai berapa. Kita juga mikir step by step. Kita juga kan nggak tahu juga nanti hasilnya seperti apa. Yang penting kita juga kan bisa penampilannya baik lah, bisa bagus seperti itu, bisa enjoy. Tapi ya itu ya saya lihat secara keseluruhan memang di ganda putra ada kan, tapi kan kita nggak tahu juga kan seperti apa. Mungkin juga kan pelatih berharap juga, namanya juga kan. Tapi dengan kenyataannya jadinya seperti ini. Kebayang sih ya betapa kecewanya ya. Tapi kalau misalnya Asan kan udah 2 kali ya menang gelar All England. Terus kalau misalnya disebut kata All England nih sekarang, yang keinget itu kejadian All England ini atau momen-momen indah yang juara kemarin? Yang pasti masih anget lah Mbak. Yang masih anget dulu kan. Cukup heboh ya di sini ya, apalagi di Indonesia juga apa lihat dari berita-berita juga cukup heboh ya. Ya, seperti itu. Jadi mungkin yang teringat ya momen seperti ini. Momen seperti ini kan yang baru pertama kali terjadi lah kayak gitu. Kita jauh macam udah menempuh resiko segala macam ya, mungkin qadarullahnya mungkin ya seperti ini, jadi kita juga harus mengaku siap harus terima juga gitu. Walaupun ya berat gitu. Terus kan ini kejadiannya heboh banget ya San di Indonesia tuh, sampai semua orang tuh berpendapat lah, turun tangan juga gitu. Kalau menurut Asan gimana reaksinya San, reaksi masyarakat Indonesia menumpahkan kekecewaan lah ya terhadap tim Indonesia yang dipaksa mundur? Iya pasti saya juga melihat ya rasa kecewaan mereka, tapi ya tetap harus komennya tetap harus yang bijak ya, jangan sampai jangan sampai yang kasar seperti itu. Apapun ini kan ya ini kan apa ya semua orang juga nggak mau ini terjadi, walaupun ya kejadiannya sedikit kelihatannya seperti kita dirugikan ya, emang cukup dirugikan sih ya, harus lebih bijak lah mungkin dengan kata-katanya seperti itu. Tapi emang saya lihat antusias supporternya benar-benar mensupport kita juga sih, dari banyak saya lihat juga dari DM mungkin tetap kasih semangat, tetap dari komentar-komentarnya. Tapi juga kan ada yang juga komentar ke BWF-nya juga ada yang bahasanya nggak pantas. Saya rasa itu juga nggak perlu. Jadi kalau menurut Asan untuk kedepannya supaya tidak terjadi lagi, kira-kira ada aspirasi atau harapan harusnya seperti apa gitu loh San, supaya tidak terulang lagi, apalagi ke depan kan kita banyak event penting ya, Olimpik, Thomas Uber, Sudirman Cup gitu. Ya saya rasa juga pastinya dari penyelenggara sama BWF pastinya kan akan belajar lah ya. Ya kecuali nggak mau belajar dan kejadian lagi ya saya juga bingung. Pastinya mereka akan belajar dan mengevaluasi lah dengan kejadian seperti ini. Saya harap juga kan bisa lebih baik lagi dan nggak akan terjadi seperti ini. Soalnya kan ini kan mungkin ada bentrok juga dari penyelenggara sama pemerintahan di sininya gitu. Sehingga kita yang jadi mundur. Gitu. Saya rasa mungkin kan nanti pertandingan berikutnya kan ada di Asia kan gitu, seperti kemungkinan ada Malaysia di Singapura. Ya, saya berharap semua berjalan lancar dan nggak ada masalah seperti ini. Ada banyak yang bilang katanya ada konspirasi, kemudian ingin menjatuhkan Indonesia. Kalau Asan sendiri melihatnya gimana sih, San? Kalau saya sih
ya nggak ada sampai ke situ ya. Saya rasa mungkin ya murni agak sedikit lalai lah seperti itu. Kalau misalkan mau ini kan siapa yang mau diuntungkan juga kan saya juga bingung. Pemain England juga kan banyak yang berguguran juga, sedangkan banyak dari Jepang juga banyak pemain yang bagus-bagus. Jadi kan ya siapa yang diuntungkan seperti ini. Tapi emang kan kita yang dirugikan nih pasti udah jelas kita gitu. Tapi misalkan konspirasi, ya mungkin dari Mbak sendiri siapa yang kira-kira yang diuntungkan? Kalau misalnya kita melihat kok jadi gue sih yang ditanya? Apa sekali kan bukan gue yang bilang. Iya kan saya mau tanya. Kalau menurut kalau dari yang gue baca-baca ya katanya ada opini yang menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang nggak mau Indonesia menang karena Indonesia termasuk salah satu tim yang ditakuti di All England. Terus ya intinya kayak menjatuhkan Indonesia, menghalangi Indonesia untuk juara. Gitu. Dan siapa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan ya berarti ya lawannya, kompetitornya. Kalau dari statement itu. Karena kan ada Jepang kan sering juara juga. Tapi All England berapa gelar tuh? Iya. Nah gue agree dengan itu. Jadi tidak ada kalau dari Ahsan pribadi tidak merasa ada isu-isu seperti itu ya, konspirasi dan lain-lain. Ya teori konspirasi. Nah, kan tapi kan ini kan berkaitan dengan pemerintahan, mungkin dengan penyelenggara ya itu. Dan betul. Mungkin kan ada miss-nya mungkin di peraturannya apa segala macamnya. Sip. San, kita sekarang ini ya baca pertanyaan ya dari teman-teman yang udah nanya di sini. Semuanya bahas wasit, bahas service judge, udah semua tadi dijawab ya sama Ahsan. Terus sebentar ya, apakah Indonesia akan mengajukan protes? Nah ini coba deh kita tanya ini. Ada yang nanya San, apakah Indonesia bakal protes ke BWF katanya? Kalau dari Ahsan sendiri dari sisi pemain kan ya, karena ini kan lebih ke PBSI mungkin pertanyaannya harusnya. Tapi dari sisi pemain, apakah sudah ada informasi gitu San bahwa PBSI bakal protes mengenai keputusan ini? Ya dari ketua umum. Sudah. Lagi protes banyak kejanggalan karena ya ada yang dari positif bisa negatif, dari kita yang nggak kenapa-apa nggak bisa seperti itu dari mungkin juga dari service judge-nya juga saya baca Korudi udah melayangkan email buat protes seperti itu. Berarti soal service judge juga diprotes ya San ya, sekalian sama masalah ini ya? Iya, saya lihat sih Korudi sekalian mencantumkan itu. Dan saya juga agak oke. Selama saya main, kalau lihat service judge yang baru pasti banyak nge-foul. Saya juga bingung. Banyak nge-foul. Emang tricky banget ya soal service judge. Kalau yang San, pertanyaan selanjutnya. Kenapa? Sorry. Kalau yang sering kita lihat, yang sering ketemu, misalnya kan foul paling satu kali 2 kali, enggak. Dulu malah saya di Jerman ya 2018 itu ketemu service judge dari mana juga saya juga baru bisa lihat. Ya mungkin mereka cari apalah gitu, nggak tahu kan, mungkin biar kelihatan seperti apa. Itu sampai saya berapa kali, hampir 8 kali, mungkin yang kayak pemain-pemain lain ada berapa puluh kali seperti itu. Itu yang saya perhatiin. Rata-rata yang baru-baru kelihatan, baru-baru kayak ini masih ya mungkin pengen tampil apa segala macam, saya nggak tahu. Harusnya kan itu nggak perlu lah. Soalnya kecuali yang benar-benar malah yang datar itu yang harusnya nggak boleh, malah nggak apa-apa gitu kan. Kadang-kadang ya mereka nggak mikirin orang tuh mau nonton ringan, bukan mau nonton valve-valve-nya kayak gitu. Orang kan mungkin kalau dulu saya bilang orang bayar tiket pengen nonton permainan dong, pengen lihat rally-nya apa, ini nggak tahu apa, mereka main valve kan jadi nggak menarik.
orang nonton nggak menarik, segala macam nggak menarik gitu, seperti itu. Kecuali yang benar-benar parah gitu kan, benar-benar parah lah kayak gitu. Mungkin menariknya jadi cywarnya kali, berantem-berantemnya. Ya, ya itu kan harusnya kan ada yang paling yang seru kan sama pemain yang seru, bukan sama kayak wasit. Sedangkan Hafiz Jazz kalau habis nge-foul dia serahkan ke wasit kan. Kita argumen sama service nggak bisa wasit gitu. Dan wasit udah kayak lebih galak lah seperti itu gitu. Ya intinya protes juga ya biar ini aja, ajukan aja toh, tapi nggak bisa mengubah keputusan dia. Harus tetap ya, tapi ya jangan sampai benar-benar terganggu sih pasti, karena kan udah beberapa kali, apalagi di poin-poin kritis kan, nggak perlu kayak gitu. Dan yang pasti San, ini ada pertanyaan lagi, tanggapan dari pemain luar ada nggak soal ini, San, Kak Hasan? Banyak yang tanya juga, yang banyak juga ngasih ngasih semangat lah kayak gitu. Mereka juga nggak mau ini terjadi kan gitu. Banyak dari pemain Denmark. Dan saya juga menyayangkan gitu, ada yang pemain Denmark komen status saya gitu kan, tapi malah diserang gitu dengan kata-kata, mungkin ada yang nggak enak juga kan kayak gitu. Mungkin mereka juga kan turut inilah berduka lah kan seperti itu kan, kasih semangat lah. Ada yang dari Denmark kan mungkin kan karena sensi apa segala macam malah diserang gitu kan. Saya juga jadi nggak enak gitu. Aduh, ya tadi sempat lihat postingannya Kim Astrup ya, katanya dia bingung kok jadi saya yang diserang, cuma gara-gara dia mungkin ada kata Denmarknya. Harusnya ya, saya tahu kan, saya kan berteman semua, mereka kan kasih support semua, nggak cuma itu, ada juga dia pemain-pemain Denmark juga segala macam. Ya mungkin karena dia BWF Denmark jadi nyambung seperti itu. San, ke pertanyaan selanjutnya ya, katanya bagaimana tanggapan para istri-istri di rumah? Kalau tadi kan lihat postingannya Agnes, istrinya Sinyo, terus San juga. Nah kalau Hasan gimana? Itin ada komentar-komentar apa dari Indonesia? Iya pasti kaget lah ya, apalagi di rumah juga ada mertua, wah kenapa bisa seperti itu kayak gitu kan, kaget ya, pasti bertanya lah gitu, sampai ibu di rumah juga kan shock juga lah, kenapa tiba-tiba nggak boleh main. Ya jelasin lah gini ya, mungkin sisa beritanya kan udah dapat dari media atau TV kan, apalagi saya lihat juga kan TV banyak menayangkan lah gitu tentang masalah All England ini. Jadi memang ya cukup kaget gitu. Nggak yang selalu sampai gimana sih, marah-marah gitu. Nah, terkait dengan istri, Itin nanya kan nih, stok rendang aman gak nih? Karena tadi diposting ya sama Hasan di IG story, gambar rendang. Itu gimana ceritanya, San? Ya, bawa rendang, bawa cakalang, masakan mertua. Ya, kan jadi di sini kan cuma menambah hari ya gitu kan. Jadi beberapa hari lagi ya semoga rendangnya cukup. Dan nggak basi lah gitu. Makanan itu. Tapi ngomong-ngomong rendang, emang udah kebiasaan ya bawa bekal rendang kalau turnamen ke luar negeri? Nggak pernah. Si junior sering bawa. Sekarang aja nggak tahu. Saya sampai bawa cooker, bawa makanan. Ya. Soalnya kan mungkin kan ini di sini diisolasi pertama kan. Makanan Eropa kan biasanya berbeda gitu kan. Dan pengalaman juga kan biasanya di Eropa, misalnya kita dapat breakfast pun nggak ada, misalkan cuma roti cuma apa gitu, seperti bukan kebiasaan makanan kita lah gitu. Jaga-jaga kalau mainnya pagi atau gimana kan kita udah punya makanan sendiri gitu, jadi nggak terlalu berharap dari makanan di sini. Kalau kita biasanya kalau nggak pandemi ya kita kan bisa keluar kan, bisa cari makan sendiri seperti itu. Kalau di sini kan kita nggak bisa, jadi mengandalkan menu dari hotel, dan menu dari hotel pun ya banyakan western gitu. Oke.
Tadi sempat ini juga ya San ya, ada sesi sama Pak Ketum ya, Iya, sesi Zoom ya sama atlet-atlet yang ada di sana. Apa yang disampaikan sama Pak Agung ke para atlet San? Iya, Pak Agung intinya juga kan merasa marah juga kan. Kan juga saya juga terlihat di beberapa wawancara kan cukup keras menyuarakan lah gitu. Dan mereka juga kecewa, tapi beliau juga tetap menyemangatkan kita, tetap berpikir positif, tetap ada di belakang kita lah, seperti itu, berdiri untuk kita juga, dan tetap beliau juga mensupport kita lah gitu. Dan ada statement juga mungkin berikutnya, mungkin ya kita karena kejadian ini bisa jadi diserterkan pesawat, tapi asalkan jangan kita ada rembesan aja. Habis charter pesawat kita ada tagihan. Yang kemarin juga kan kasian banget. Ditagih. Bukan tagih, emang kan kita bayar sendiri. Ya jadi kita berangkat ya walaupun naik pribadi kayak gitu. Oh, nggak bisa kalau kan kita diganti BWF. Iya berangkat pulang harusnya bayar kita kan, nak. Ya tetap namanya bayar sendiri kan, seperti itu. Kecuali kita ada nanti mungkin ada seperti mau olimpiade kan biasanya udah ada bantuan dari pemerintah, karena mungkin karena COVID ini kan sempat terputus. Ya jadi ya kita tetap ya. Oke, San, ini sempat ada hashtag Stop All England 2021. Tadi sempat udah dibahas juga sama di acara live-nya Mbak Rosi yang ada Pak Agung dan Pak Anton Subowo. Katanya Pak Anton sempat ngobrol sama Paul Eric juga gitu mengenai turnamen ini. Paul Eric itu bilang untuk tenang dulu karena untuk membatalkan All England itu akan tidak fair juga untuk pemain yang lain. Kalau bicara tentang fairness ya. Dan dampak ke depannya kalau turnamen ini batal, maka turnamen-turnamen selanjutnya akan lebih susah lagi nih untuk badminton. Dan dampaknya buat ke atlet juga. Kalau menurut Asan tanggapannya gimana? Gimana ya? Kojen gimana tanggapannya kalau stop All England gitu? Ya, emang agak susah ya Mbak stop gitu. Dan mikirin ya emang benar kalau misalkan ke depan ada pertandingan juga kita juga yang repot. Cuma ya sekarang ya mungkin belajar dari kesalahan ini ya, besok harus lebih jelas lagi ukurannya sama SOP-nya. Jadi antara BWF sama pemerintah setempat itu udah harus klop istilahnya ya. Jadi jelas semuanya. Jadi intinya jadi pelajaran untuk semua pihak ya, buat BWF, buat pemerintah penyelenggara, maksudnya koordinasinya dengan panitia penyelenggara seperti apa, dan buat atlet-atlet juga ya. Maksudnya ini jadi pelajaran supaya kalau ada kondisi seperti ini harus seperti apa dan antisipasinya sebelum terjadi harus gimana gitu ya. Oke, baiklah teman-teman ganda putra, terima kasih banget ya Kapten Ahsan sudah mau berbagi sama Bola Lop dan teman-teman semua di sini. Semoga semoga pokoknya yang terbaik deh buat semuanya. Kalau memang misalnya bisa pulang ya mungkin akan lebih bagus. Dan semoga bisa jaga kesehatan semua di sana ya. Salam buat teman-teman semua ya, San ya. Mbak, makasih sama-sama. Iya, makasih San. Sama-sama. Silakan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.